Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Izaka, NIM D 2019-1007 dari KPIO 1 akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari matkul Akhlak Tasawuf. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu berikan dasar tasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Sebelum kita membahas tentang dasar tasawuf dalam Al-Quran dan hadis, alangkah baiknya untuk kita mengetahui terlebih dahulu apa itu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabadian, saling mengingatkan antar manusia, serta berpegang teguh pada janji Allah dan mengikuti syariat Rasulullah dalam mendekatkan diri dan mencapai keridhoannya. Dasar ilmu tasawuf di dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Ma'idah ayat 54 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencelah. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui." Dan ada beberapa matan hadis yang dapat dipahami dengan pendekatan tasawuf, yang artinya, barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka akan mengenal Tuhannya. Hadis ini di atas melukiskan kedekatan hubungan antara Tuhan dan manusia, sekaligus mengisyaratkan arti bahwa manusia dan Tuhan adalah satu. Oleh sebab itu, barang siapa yang ingin mengenal Tuhan cukup mengenal dan merenungkan perihal dirinya sendiri. Kemudian pertanyaan nomor 2 adalah jelaskan inti dan langkah-langkah dalam bertasawuf. Inti dari tasawuf sendiri ialah ajaran suci yang dapat melindungi hati dari godaan-godaan duniawi yang sementara, yang mana ia mengajarkan bagaimana meraih suasana hidup yang lebih tentram, memperbaiki kesalahan-kesalahan batin, dan menyiarkan egoisme berlebihan. Secara praktis, tasawuf akan menempa diri menjadi lebih bertanggung jawab atas perilaku sehari-hari dan menunjukkan bagaimana berlaku santun dan kasih pada orang lain. Untuk dapat menuju kehidupan tasawuf sehingga merasakan kedekatan dengan Allah, maka ada langkah-langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh seseorang, yaitu 1. Tazkiyah an-nafs, yaitu membersihkan diri dari penyakit hati. Kemudian yang kedua adalah mujahadah dan riyadhah. Mujahadah yaitu berjuang melawan hawa nafsu adalah menyapihnya, membawa keluar dari keinginan-keinginan yang tercela dan mengharuskan untuk melaksanakan syariat Allah, baik perintah maupun larangan. Kemudian yang dimaksud riyadhah menurut Asy-Syidik ialah latihan kerohanian dalam melaksanakan hal-hal yang terpuji, baik dengan cara perkataan, perbuatan, maupun dengan cara penyikapan terhadap hal yang dilakukan dengan 3 macam cara menurut tingkatan kedekatan hamba dengan Tuhannya. Kemudian pertanyaan nomor 3 ialah jelaskan urgensi tasawuf dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Di tengah kancah kehidupan global, terdapat fenomena pada kelompok sosial tertentu yang terungkap ketersaingan, yang dalam bahasa para sosiologi disebut alienasi. Manusia modern sebenarnya merupakan manusia yang sudah kehilangan makna, manusia kosong. Para sosiologi memandang bahwa gejala alienasi disebabkan oleh perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat. Hubungan hangat antar manusia telah berubah menjadi hubungan yang gersang. Lembaga tradisional telah berubah menjadi rasional. Masyarakat yang homogen berubah menjadi masyarakat yang heterogen, dan stabilitas sosial telah berubah menjadi mobilitas sosial. Syed Hussein Nasr menilai bahwa alienasi yang disebabkan oleh peradaban modern yang dibangun atas penolakan atau negation terhadap hakikat ruhaniah secara gradual dalam kehidupan eksistensi dirinya sebagai abid atau hamba di hadapan Tuhan karena terputus dari akar-akar spiritualisasi yang akut.
Pada gilirannya, mereka cenderung tidak mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan dan kemudian terperangkap dalam kehampaan dan ketidakmaknaan hidup. Kondisi ini menimbulkan berbagai kritik dan usaha pencarian paradigma baru yang diharapkan membawa kesadaran untuk hidup yang lebih bermakna. Kemudian pertanyaan nomor 4 adalah, apa yang Anda pahami tentang torekoh atau tarekat? Torekoh dalam bahasa Arab berarti torekoh, merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada aliran-aliran dalam dunia tasawuf atau sufisme Islam. Secara bahasa berarti jalan atau metode, dan secara konseptual bermakna jalan kering di tengah laut, merujuk kepada sebuah ayat dalam Al-Quran yang artinya, dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, tempuhlah perjalanan di malam hari bersama para hamba-hambaku, dan buatlah untuk mereka jalan kering di tengah laut. Quran Surat At-Toha ayat 20. Dengan demikian, torekoh memiliki dua pengertian. Pertama, ia berarti metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dan mengarahkan kehidupan menuju kedekatan diri kepada Tuhan. Kedua, torekoh sebagai persaudaraan kaum sufi atau Sufis Brotherhood yang ditandai dengan adanya lembaga formal seperti zawiyah, ribat. Kemudian pertanyaan nomor 5 adalah, jelaskan perbedaan antara cinta dan nafsu. Menurut saya, cinta itu harusnya bisa membimbing kita menjadi orang yang lebih baik lagi, mengajak kita lebih taat kepada Allah, sedangkan nafsu itu terbagi menjadi dua, yaitu nafsu dunia dan nafsu akhirat. Nafsu dunia cenderung pada kepuasan dunia yang bisa menuntut kita untuk mendapatkan dosa. Tetapi kalau nafsu akhirat cenderung untuk memikirkan bagaimana cara mendapatkan kesenangan akhirat kelak. Cinta yang didasarkan dengan nafsu sebelum menjadi cinta yang sah akan lebih cenderung pada rasa ingin memiliki, di mana kita akan diarahkan ke hal-hal yang berbau-bau maksiat dan akan mendapatkan dosa, seperti pacaran dan lain-lain. Kemudian pertanyaan nomor 6. Damar adalah seorang mahasiswa perantauan yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah. Dia baru saja mengalami musibah besar, di mana seluruh keluarganya meninggal karena rumahnya terbakar habis saat semua keluarga tertidur lelap. Kini dia hidup sebatang kara di tengah proses menuntut ilmu. Tak ada keluarga dan harta benda yang tersisa. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan jika damar itu adalah kalian? Jika saya menjadi damar, saya akan berusaha keras untuk tetap bisa hidup dan mencukupi kebutuhan tanpa bantuan dari siapapun. Mungkin saya akan mencari pekerjaan yang bisa saya lakukan, dan saya akan menunjukkan kepada almarhum keluarga saya bahwa saya bisa, dan semua pencapaian saya adalah bentuk kesuksesan mereka dalam mendidik saya agar supaya saya bisa menjadi seorang yang lebih mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.